Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi dan menjagai kehidupan kami. Senantiasa kami diberkati melimpah dalam hidup ini. Hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, serta mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Matius 21 ayat yang ke-31a. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Saudaraku, sepotong ayat dari pembacaan Matius pasal 21 ini merupakan perumpamaan tentang seorang ayah yang meminta kedua orang anaknya berangkat bekerja ke kebun anggur yang ia miliki. Yang pertama pada mulanya tidak bersedia, tetapi menyesali apa yang ia katakan dan lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya tersebut. Namun sebaliknya orang yang kedua berkata ya, tetapi tidak melakukan apapun yang diperintahkan oleh ayahnya kepadanya. Saudaraku, perumpamaan di Matius ini mengajarkan kita bahwa mendengar dan melaksanakan perintah Allah lebih berharga daripada sebuah usaha untuk sekedar tampil baik, namun penuh dengan kepalsuan hidup. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan tulus hati. Hanya dengan demikian kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar belaka saja. Saudaraku, di dunia ini kita akan menjumpai orang-orang yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan topeng pada dirinya. Jadi, kita sebagai orang Kristen yang hidup apa adanya, hidup dengan kejujuran dan ketulusan, hendaknya menjadi pengaruh yang baik bagi sesama kita. Bila hari-hari ini kembali terjadi penggusuran terhadap sesama kita yang melakukan ibadah doa, maka respon kita sebaiknya adalah mendoakan mereka, mengasihi mereka yang sudah berbuat jahat bagi kita. Sesama kita yang disakiti akan juga terasa sakit bagi kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, karena kita satu dalam tubuh Kristus. Semoga kita adalah orang-orang yang sungguh hidup dengan tulus, yang sungguh hidup apa adanya, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tidak sekedar mendengar apa yang diperintahkannya saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mengajari kami tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih Tuhan bahwa firman-Mu mengingatkan kami untuk melaksanakan perintah dari Tuhan senantiasa. Menjalankan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kami adalah jauh lebih berharga daripada kami sekedar mencari pencitraan diri kami. Tuhan, ampuni kami tatkala kami berusaha ingin tampil baik di depan umum dan berusaha ingin terlihat baik dan sempurna, tetapi melupakan Tuhan sesungguhnya dalam hidup kami. Biarkan kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, supaya hidup kami jujur apa adanya, tulus selalu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan perjalanan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin ke arah yang lebih baik hari demi hari. Tuhan yang buat perekonomian bangsa kami boleh lebih membaik hari demi hari, dan juga setiap keluarga di Indonesia boleh mengalami perbaikan kesejahteraan ya Tuhan. Tuhan bukakan pekerjaan supaya setiap keluarga di Indonesia boleh memiliki penghasilan sehingga setiap keluarga Indonesia semakin membaik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan dapat bantu mereka, tuntun apa yang mereka kerjakan senantiasa, sehingga sungguh mereka melaksanakan tugas tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat-Mu. Segala perencanaan
program pembangunan yang ditetapkan kiranya dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat terasa bagi kesejahteraan rakyat-Mu Bapa. Bapa di surga, kami teringat akan sesama kami, sesama tubuh Kristus yang teraniaya. Tuhan, kami berdoa biarlah para korban yang mengalami aniaya karena pengusiran peribadahan, Tuhan yang pulihkan mereka dari trauma, supaya mereka boleh tentu mengingat senantiasa iman mereka kepada Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sangat baik. Kami berdoa untuk kaum intoleran yang belum mengerti anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pengertian bagi mereka. Apa yang mereka lakukan kiranya mereka tahu itu salah, sehingga pada hari-hari ke depan mereka akan mengubah sikapnya dan tidak lagi menjadi anarkis terhadap yang berbeda keyakinan. Kami berdoa biarlah daerah di mana terjadi keributan ini Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang buat banyak orang mengerti bahwa Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesuslah yang Sang Maha Pengasih bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini, biarlah terus Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang, senantiasa memancarkan kasih dan senantiasa menyatakan Tuhan bagi banyak orang. Biarlah Tuhan melalui gereja Tuhan orang banyak mengenal Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling mengasihi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pengurusan perizinan gereja Tuhan yang belum selesai. Biarlah Tuhan lancarkan jalannya. Tuhan yang bukakan jalannya supaya orang-orang di staf pemerintahan terkhususnya mau membantu pengurusan perizinan gereja Tuhan, hingga pada akhirnya gereja Tuhan boleh berdiri dengan tenang dan aman. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan yang terus memakai keluarga kami menjadi saluran berkat, membagikan damai sejahtera ke banyak orang, sehingga orang banyak mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan senantiasa juga kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.